Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kori Amalia Nurhasanah Dewi, NPM 718212510 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang pengelolaan organisasi internasional, di mana kondisi politik dan budaya saat ini serta ekonomi suatu negara itu sangat dipertimbangkan sekali dalam pemilihan struktur organisasi. Peran organisasi internasional itu juga dapat membantu mengatur dan mengagendakan internasional, memediasi tawar-menawar politik, menyediakan tempat bagi inisiatif politik, dan juga dapat bertindak sebagai katalis untuk pembentukan koalisi, di mana mereka juga dapat memfasilitasi kerjasama dan koordinasi di antara negara-negara anggota. Dengan kondisi demikian, itu juga ditambah dengan keinginan asal perusahaan multinasional dalam mengendalikan cabang juga sangat menentukan. Berbagai macam desain dan juga struktur dalam sebuah organisasi, di mana dalam memilih dan juga menggunakan itu tergantung beberapa faktor. Yang pertama itu keinginan home office untuk mengendalikan semua kegiatan luar negerinya. Yang kemudian itu ada permintaan luar negeri atau local market. Personal yang bekerja di sana itu struktur organisasinya dan dasar struktur organisasi yang digunakan itu berbagai perusahaan multinasional yang beroperasi di negara-negara lain, tidak jauh berbeda dengan yang digunakan di negara asalnya. Namun, perbedaan itu muncul karena adanya faktor-faktor kondisi dari sebuah negara yang bertujuan dan berkeinginan di kantor pusat atau home office dalam mengendalikan bisnis luar negerinya, di mana struktur operasional internasional itu salah satunya dengan penyusunan struktur organisasi internasional yang awal itu adalah dengan memasukkan semua cabang yang ada di berbagai negara ke dalam suatu divisi yang dapat disebut dengan operasi internasional, di mana selanjutnya itu dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan dan dikembangkan berdasarkan operasi-operasi internasional. Struktur divisi internasional ini dalam perusahaan internasional yang terus berkembang, cabang-cabang biasanya dikelompokkan ke dalam sebuah struktur divisi-divisi internasional yang biasanya itu menangani seluruh operasi-operasi di berbagai negara, di mana ke dalam suatu divisi tersebut setiap organisasi itu harus memiliki fungsi khusus yang berbeda, tetapi secara umum organisasi internasional itu memiliki 8 fungsi yang dapat disebutkan di bawah ini. Ada fungsi artikulasi dan agresi, fungsi norma, fungsi rekrutmen, fungsi sosialisasi, fungsi pembuatan keputusan,
fungsi pengesahan peraturan, dan juga ada fungsi informasi, fungsi operasional, yang kemudian penyusunan struktur global. Struktur organisasi global itu dapat dibedakan menjadi 3 tipe, yang secara umum adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada divisi produk global, divisi area global, dan juga ada divisi fungsi global. Struktur organisasi dari merger yaitu dengan adanya akuisisi yang dapat dilakukan oleh sebuah perusahaan multinasional yang menjadikan harus adanya struktur organisasi baru. Penyusunan struktur organisasi baru ini itu sangat diharapkan dengan adanya sinergi antara struktur organisasi perusahaan yang sudah mengakuisisi dan yang diakuisisi. Contohnya, Siemens dari Jerman yang merupakan sebuah perusahaan elektronik di Jerman yang membeli Nixdorf komputer dari Inggris, dari negara Inggris. Yang kedua itu ada Ford Motor, di mana membeli perusahaan motor Jaguar dari Inggris. Struktur organisasi dari joint venture, yaitu dengan adanya perjanjian kerjasama itu dilakukan 2 atau lebih perusahaan multinasional yang menjadikan mereka harus melakukan koordinasi atas keseluruhan barang yang dikerjasamakan dalam sebuah perjanjian kerjasama yang dapat dilakukan itu hanya sebagian saja, seperti produksi, pemasarannya, atau juga keuangannya. Struktur yang dibangun untuk melakukan kerjasama ini tentunya bersifat lebih fleksibel dan juga tidak bersifat tradisional. Struktur organisasi dari Keiretsu merupakan struktur organisasi yang terkenal di Jepang. Selain besar dan juga vertikal, hal ini terdiri dari banyak perusahaan yang tergabung dan bekerja sama satu dengan yang lainnya secara lebih dekat. Contohnya, Keiretsu yang dibangun kelompok Mitsubishi ini terdiri dari 28 anggota inti yang terikat bersama dengan saling bertukar kepemilikan, dan juga bisnis yang dilakukan itu dalam jangka panjang. Karakteristik organisasi formalisasi itu adalah sebagai penggunaan struktur dan juga sistem dalam pengambilan keputusan, komunikasi, dan juga pengendalian. Spesialisasi itu adalah kemampuan individu baik secara khusus yang dapat melakukan tugas-tugasnya secara tertentu, dan juga di sini ada sentralisasi yang merupakan sistem manajemen di mana pengambilan sebuah keputusan yang sangat penting itu dibuat pada tingkat puncak. Kebalikannya adalah desentralisasi. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.